saya akan mengulang untuk merevisi dari presentasi saya yang tadi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk suaranya yang tidak terdengar, juga putus-putus karena ada kesalahan teknis. Di sini saya akan menjelaskan mengulang penjelasan tentang proyek struktur dan manajemen SDM dari function point yang telah dibuat oleh Pak Riovan tadi, dan sudah dijelaskan oleh Pak Riovan tadi bahwa dari FP yang dihasilkan uh, adalah uh, dari FP yang dihasilkan berdasarkan function point, kita akan mulai memasukkan project struktur dan manajemen SDM-nya. Kenapa harus membuat project struktur dan manajemen SDM? Karena sebelum kita membahas kepada project ini, maka kita harus mengetahui dengan jelas struktur pengerjaan dari proyek yang akan kita kerjakan. Di sini ada Chief Executive Planning, di mana Chief Executive Planning ini akan membagi pekerjaan menjadi 3 bagian. Pertama ada desain, yang kedua ada implementasi, dan yang ketiga ada maintenance. Pada desain sendiri itu akan ada perancangan model kemudian ada presentasi model sistem, dan kemudian ada usability testing, kemudian ada penentuan desain interface. Pada desain ini sendiri itu akan dikerjakan oleh admin yang telah bertugas. Di sini selain desain kita juga ada implementasi. Pada implementasi sendiri itu ada integrasi sistem lama kepada sistem baru, di mana pada implementasi sendiri sistem lama akan diintegrasikan kepada sistem baru, kemudian akan dilakukan review dari coding, compiling, running hingga submit pada sistem yang baru. Selain implementasi ada maintenance. Pada maintenance sendiri di sini ada beberapa tugas, yakni user training, dokumentasi, dan pengujian sistem. Pada user training sendiri itu penting dilakukan karena setelah kita mendevelop sebuah sistem yang tadi masuk dalam implementasi, dimulai dari pengintegrasian sistem lama ke sistem baru, kemudian mereview dari coding hingga compiling hingga submit sistem, itu kita butuh melakukan pengenalan sistem kepada user yang akan menggunakan. Di sini dibarengin dengan pekerjaan dokumentasi untuk pengujian sistem. Di sini saya juga memasukkan SDM, di mana manajemen SDM-nya ada 3 staf admin development system, yang di antara lain akan melakukan desain, implementasi, dan maintenance seperti apa yang telah saya bahas sebelumnya. Di sini karena ini proyek akan kami kerjakan bertiga, maka tugas-tugasnya telah kami bagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya saya akan membahas tentang estimasi biaya dan budgeting. Nah, pada estimasi biaya ini penting kita jelaskan agar kita mengetahui berapa sih estimasi biaya yang akan dikeluarkan dan seperti apa sih budgeting yang akan kita keluarkan. Nah, dari nilai FP yang telah dijelaskan oleh Pak Riovan tadi, bahwasanya convert FP to hours atau dari convert FP ke jamnya itu adalah 117 jam. Nah, tabel yang berisikan nilai FP sendiri di sini karena kami hanya akan membuat sistem penggajian yang berbasiskan sistem informasi, maka saya akan hanya memasukkan satu tipe proyek saja, yaitu sistem informasi. Biaya yang dikenakan untuk per jam itu adalah 50.000. Di sini SDM-nya seperti yang saya jelaskan pada manajemen SDM tadi, ada 3 orang, kita kalikan 3. Proyek pengolahan sistem penggajian untuk PT Indosat Pratama sendiri adalah 117,68 FP. 117,68 FP ini kita dapatkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak Riovan, perhitungan jam dari nilai dari FP dikalikan estimasi cost
sehingga dihasilkan 117 jam, 68 FP dengan estimasi biaya adalah 50.000 untuk setiap jenis sistem yang dibangun. Sehingga dapat disimpulkan estimasi biaya development software adalah tarif per item dikalikan hour per FP-nya atau jam FP per jamnya, kemudian dikalikan dengan SDM. Maka dihasilkan nilai Rp50.000 dikalikan 117,68 dari hasil FP per jam, kemudian dikalikan 3 dari jumlah SDM yang ada, nilai yang akan keluar adalah Rp17.550.000. Nah, di sini penting bagi saya untuk menjelaskan tentang estimasi khusus produksi software, yakni di sini saya coba kalikan untuk 1 jam. 1 jamnya itu dikali dengan 117,68. Saya bulatkan menjadi sama dengan 117 jam. Nah, perhitungan 117 jam ini sama dengan 14 hari kerja, dengan perhitungan 1 hari kerja sama dengan 8 jam kerja. Yang nanti estimasi khusus produksi software ini akan saya jelaskan di Gantt chart yang sudah saya buat. Di sini tentunya kita akan membahas tentang kebutuhan dari estimasi biaya dan budgeting. Untuk membahas budgeting kita perlu menentukan kebutuhan apa saja yang akan kita kerjakan. Yang pertama sesuai dengan rencana awal, yaitu kita akan melakukan planning, di mana planning itu akan saya beri estimasi atau kami akan memberi estimasi hingga 16 jam. Itu dengan total nilai dikalikan per jam 50.000, total nilainya adalah 800.000 dari 16 jam, dikalikan 3 dari total SDM, maka dihasilkan Rp2.400.000. Kemudian yang kedua kita akan melakukan desain sistem, di mana desain sistem di sini saya membutuhkan jangka waktu sehingga 4 hari atau 32 jam, di mana total biayanya adalah Rp1.600.000 dikalikan dengan 3 SDM-nya, maka totalnya adalah Rp4.800.000. Begitu juga dengan implementasi, coding, compiling, running, hingga submit sistem, saya membutuhkan waktu hingga 32 jam. Dan biaya yang dihasilkan adalah untuk total per jam Rp1.600.000 dikalikan 3 SDM, maka totalnya Rp4.800.000. Kemudian user training saya membutuhkan waktu 16 jam dengan total biaya Rp800.000 dikalikan 3 untuk SDM Rp2.400.000, dan dokumentasi pengujian sistem 10 dengan jangka waktu 10 jam dengan total biaya adalah Rp500.000 dikalikan 3 sama dengan Rp1.500.000, dan jangka waktu untuk maintenance system adalah 11 jam, di mana totalnya ada 550 dikalikan 3, 1.650. Maka hasil akhir ditemukan seperti hasil FP yang telah dihitung adalah Rp17.550.000. Ini kami tawarkan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk bisa menghitung kembali atau mereview ulang biaya yang telah kami tetapkan ini. Kemudian selanjutnya adalah next. Saya akan menjelaskan tentang Gantt chart. Gantt chart sendiri fungsinya adalah kita dapat melihat progres dari pengerjaan kita dari start awal pengerjaan hingga nanti sistem itu akan selesai dibangun. Pada Gantt chart sendiri ini juga berfungsi untuk menganalisa dan memonitoring hingga sampai mana kita pengerjaan selesai dan mengetahui per item pekerjaan tersebut, mana yang akan diselesaikan duluan dan mana yang harusnya sudah melewati estimasi. Di sini Gantt chart sangat penting untuk menilai kinerja dari pengerjaan atau development sistem tersebut. Pertama, untuk planning. Planning ini meliputi desain, implementasi, dan maintenance. Namun di sini kami akan membaginya kepada sub-sub
sub-sub pengerjaan lagi, yaitu antara lain ada konsep, di mana konsep itu masuk ke dalam planning yang saya akan kerjakan selama 16 jam atau 2 hari. Di situ ada konsep, kemudian ada pengerjaan integrasi dari sistem lama ke sistem yang baru, kemudian desain aplikasi, di mana desain aplikasi itu saya membutuhkan waktu sekitar 1 hari, totalnya adalah 16 jam, totalnya dari 8 jam. Kemudian ada review anggaran dan budgeting, yang itu masuk ke dalam ranah planning. Kemudian dari ranah planning ini kita membaginya lagi menjadi desain, implementasi, dan maintenance, di mana desain itu akan saya estimasikan sekitar 4 hari dari tanggal 11 Januari 2016 hingga 15 Januari 2016. Perlu diketahui bahwa sistem penggajian ini akan mulai start date pada tanggal 4 Januari 2016. Nah, pada desain sendiri itu ada perancangan model prototype yang itu juga akan dikerjakan sesuai dengan deadline pada desain. Kemudian ada presentasi modul sistem baru, kemudian ada usability testing, kemudian ada penentuan dari desain interface yang akan dipakai. Nah, pada desain sendiri itu akan dikerjakan selama 32 jam. Begitu pula dengan implementasi. Di sini implementasi itu akan dikerjakan dimulai pada tanggal 15 Januari 2016 hingga 21 Januari 2015. Total pengerjaan pada implementasi sendiri ada 32 jam. 32 jam itu sama dengan 4 hari. Kami akan melakukan integrasi sistem lama kepada sistem baru, kemudian pengkodean dimulai dari coding, running, compiling, dan submit. Kemudian setelah itu kami akan melakukan maintenance yang akan dikerjakan selama 2 hari atau kurang lebih 16 jam. Itu dimulai pada tanggal 21 Januari 2015 hingga 22 Januari 2015. Di mana saat maintenance itu juga kita masukkan ke dalam closing system, yaitu dimulai dengan kegiatan user training dan dokumentasi report. Di sini sudah saya beri tanda-tanda beberapa warna untuk pengerjaannya, karena dikarenakan pada Januari tersebut terdapat tanggal-tanggal yang menandakan libur ataupun kita sudah menandai mana hari kerja yang aktif sesuai dengan perhitungan di awal tadi yang dijelaskan oleh Pak Riovan. Di sini untuk yang berwarna merah saya tandai untuk hari libur nasional, dan yang warna lainnya adalah untuk hari Sabtu dan Minggu. Maka saya ambil jamnya untuk menandai Gantt chart pada jam aktif bekerja saja. Penting untuk kita ketahui bahwa dalam proses ini kita bisa melihat sampai mana kita akan menyelesaikan sistem tersebut. Diperhitungkan sekitar 14 hingga 15 hari sistemnya sudah bisa kami selesaikan. Untuk Gantt chart sudah saya selesai untuk penjelasan. Namun tidak dalam sebuah sistem informasi sendiri, dalam development sistem informasi sendiri, estimasi ini juga masih bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan, karena bisa saja terjadi hal-hal yang di luar planning yang telah kita bangun. Namun untuk desain sendiri penting dipastikan oleh pihak perusahaan sendiri agar tidak terjadi perubahan pada desain awal yang telah disepakati. Terima kasih sebelumnya untuk revisi ini saya telah diberi kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore.